Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Tonight. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan untuk kali ini, pembacaannya itu tentang siapa sih diri kamu menurut mereka, atau siapa sih kalian sebenarnya di mata orang lain. Dan untuk pemilihannya, kali ini berdasarkan deck. Tapi buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, seperti biasa nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi kalau ingin pilih berdasarkan deck tarot, ini deck tarot nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian boleh pause video ini dan tetap selalu gunakan intuisi kalian, serta ikuti kata hati kalian. Oke, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, langsung aja aku bakal tampilin gambarnya, ini dia. Oke semuanya, buat kalian juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa langsung cek my channel. Dan jangan juga lupa subscribe, dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Grup 1, oke. Di sini ada kartu Seven of Wands, ada kartu Five of Cups reverse, dan ada juga kartu Nine of Cups, ada kartu Four of Pentacles, oke. Ada kartu The Hermit reverse, oke. Ada kartu Five of Wands, jadi kayaknya ada yang kebuka. Tunggu. Oke, ada kartu Death di sini. Ada kartu Page of Pentacles. Ada kartu Six of Wands reverse. Oke. Satu kartu lagi, ada kartu Eight of Wands. Oke, buat grup pertama, gini, kita bahas dulu Major Arcana. Kamu punya kartu The Hermit reverse dan juga ada kartu Death reverse. Death upright. Jadi gini, kartu The Hermit ini adalah sebenarnya kartu yang mengibaratkan tentang seseorang yang benar-benar tahu siapa dirinya. Dan mungkin ini juga bisa berkaitan tentang introvert atau extrovert, dan kartu The Hermit ini adalah kartu yang sangat-sangat introvert, tapi karena ini datangnya reverse, jadi ini tuh sebenarnya lebih ke arah kamu itu bukan orang yang introvert di mata mereka, mereka menganggap kamu itu adalah orang yang cukup mudah bersosialisasi. Dan kalau aku baca juga dengan kartu Death ini, sebenarnya Death ini tuh lebih dikatakan seseorang yang sudah melewati banyak proses di hidupnya, seseorang yang sudah melewati banyak masalah, banyak rintangan, dan orang bilang mungkin kamu ini adalah orang yang punya drama kehidupan yang cukup banyak di sekitar kamu. Walaupun kamu tidak mengundang itu, tapi orang melihat kayak entah kenapa hidup kamu itu tidak terlalu simpel, dan kartu Death di sini tuh juga bisa diibaratkan kalau sebenarnya orang dengan personality Death ini adalah orang yang gampang masuk ke circle yang cukup negatif, ataupun ke circle yang lebih dark dan juga lebih berbahaya. Ini bisa dalam artian mungkin teman-teman kamu, atau apa yang kamu lakukan, atau pekerjaan kamu. Dan kartu Death ini tuh sebenarnya juga dikasih tahu kalau mungkin sebagian dari mereka itu ingin menarik kamu dari sini, tapi memang mungkin kamu itu bawaannya atau memang sudah dari sananya suka sesuatu yang menantang ataupun suka sesuatu yang lebih berbahaya ketimbang menjalankan sesuatu yang biasa-biasa aja. Kalau aku baca di sini, sebagian orang di circle kamu itu mereka
ada yang benar-benar tulus ingin taruh perhatian ke kamu, dalam arti bisa hubungan asmara, ataupun juga ini bisa hubungan pertemanan, tapi memang ada yang serius dan mereka itu lebih mengatakan sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa dilepas dari kamu, entah apapun itu, tapi seharusnya ini sudah dilepas, seharusnya sudah lewat. Makanya kartu Death di sini sebenarnya juga tentang sesuatu yang seharusnya sudah selesai, tapi masih ada, masih menjadi sebuah hubungan yang cukup erat di hidup kamu, entah apapun itu, dan ada kartu ini tadi yang benar-benar bilang harus dilepaskan. Inilah yang sebenarnya mereka lihat dari kamu, masalah-masalah di hidup kamu itu mungkin banyak, tapi bukan berarti harus disimpan semua. Ataupun kalau tidak, kamu tidak menunjukkan hal itu ke mereka. Di sini juga ada kartu Seven of Wands yang artinya juga banyak yang gak suka sama kamu itu berbeda dari kebanyakan orang sehingga mereka menganggap kayaknya nih orang itu tidak cocok dengan banyak orang yang mengakibatkan banyak konflik. Jadi ketidakcocokan kamu dengan orang lain itu berujung konflik. Dan inilah makanya ada orang yang bilang, entah kenapa kalau sama kamu itu masalah tidak selesai-selesai. Dan ada kartu Eight of Wands yang ini juga artinya sesuatu yang sangat cepat, tapi sesuatu yang sangat cepat datang itu juga sangat cepat berlalu. Jadi, proses kehidupan kamu yang mereka lihat adalah sangat cepat. Pola masalah ataupun relationship ataupun apapun itu sangat cepat datang tapi juga sangat cepat pergi. Dan di sini ada kartu Six of Wands Reverse. Kartu Six of Wands Reverse ini sebenarnya tentang sesuatu yang mungkin belum selesai. Apapun itu mungkin mereka merasa kayaknya harus ada sesuatu yang diselesaikan atau yang dikelirkan dari kehidupan kamu yang harus benar-benar selesai, benar-benar lepas sehingga mereka merasa kamu bisa masuk ke arah berikutnya. Jadi untuk grup pertama, orang bilang kamu itu terlalu fokus ke beberapa hal sehingga hal yang lainnya kamu lupa. Mereka menganggap kamu itu adalah seseorang yang masalah dalam hidupnya itu entah kenapa ada terus, masalah itu ada terus, tapi ini yang hanya mereka lihat ya. Yang hanya mereka lihat masalah itu ada terus, tapi cepat berlalu dan gak terlalu berat. Dan mereka juga menganggap kayaknya ada something dari kamu yang harus diselesaikan dalam hidup kamu. Entah ini dalam artian healing, mungkin masalah orang tua, atau masalah dengan teman-teman, masalah dengan perasaan kamu, pekerjaan kamu. Inilah yang membuat banyak hal yang kamu kerjakan tapi nggak selesai-selesai. Dan di sini juga ada kartu Five of Wands Reverse. Sebenarnya kamu itu nggak terlalu mau banyak pertikaian, tapi entah kenapa selalu datang ke kamu dan mereka juga merasa hal yang sama. Ada aja yang datang ke kamu dan ini aku pernah bilang kayaknya di sebelumnya atau aku lupa tapi aku pernah bicara kalau ada suatu siklus yang berulang di hidup kamu dan tidak selesai-selesai artinya masih ada pelajaran yang belum kamu ambil. Harus ada sesuatu yang kamu pikirkan kembali, kamu ambil sebagai sebuah pelajaran dan kamu lakukan hal yang berbeda dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya sehingga siklus itu tidak kembali balik ke kamu. Jadi buat grup nomor 1, banyak orang melihat kamu dari luarnya, tapi untuk benar-benar masuk ke kamunya itu sangat sulit. Terutama tadi ada The Hermit Reverse ini ya, kamu orangnya sosial, tapi orang yang sosial itu di sini dalam arti kata kamu sangat menutup personality kamu secara pribadi. Dan ini ada masalah juga tentang adiksi, dan itulah yang mereka lihat. Mungkin sebagian dari kamu ada sesuatu yang kamu gak bisa lepaskan itu, adiksi kamu terhadap sesuatu, dan inilah yang mereka lihat. Dan inilah yang mereka bilang, kamu itu adalah orang yang butuh perubahan dalam hidupnya. Itu benar-benar mungkin ini adalah pesan dari orang terdekat kamu, atau dari sahabat kamu, ataupun ini dari keluarga kamu.
kayaknya mereka mengharapkan sebuah perubahan yang sangat besar terhadap kamu. Oke, dan seperti biasa juga ya, pembacaan ini adalah general card reading. Jadi buat kamu yang merasa apa yang aku katakan ini tidak resonate dengan kamu boleh pindah ke grup yang lainnya. Dan aku bakal buka kartu berikutnya. Grup 1. Dan apa yang aku bacakan itu murni berdasarkan kartu tarot dan oracle yang keluar. Jadi sekali lagi, kalau kamu merasa pembacaan ini tidak cocok dengan kamu boleh pindah ke grup yang lainnya. Ada kartu Dark Romance, ada kartu Yin Yang. Oke, next card. Ada kartu Animal Guardian. Ada kartu Medicine Guardian. Next card lagi. Oke, ada kartu Wisdom. Oke, aku bakal ambil yang paling atas, ada kartu Asia. Next card, grup pertama. Ada kartu Falcon, ini tentang fokus, aksi, purpose, dan juga aspirasi. Ada kartu Air, ini tentang pemikiran, alignment, breath, dan juga intention. Gini, grup pertama, aku mau kasih tahu. Di sini kamu punya kartu wisdom, ada kartu trust your instinct yang artinya juga tentang intuisi. Kalau aku baca di sini sebagian dari kamu, ini adalah tentang mungkin yang tadi aku katakan tentang masalah banyak datang ke kehidupan kamu, tapi juga banyak berlalu. Ini juga lebih dikatakan mungkin ini datang tidak hanya dari kamu murni, tapi dari orang-orang di sekitar kamu dan kamu banyak ambil alih masalah itu, kamu banyak ambil ikut campur dalam masalah itu, dan terutama dengan kartu wisdom di sini yang artinya mungkin kamu punya sebuah sisi di mana kayak kamu itu bisa memberikan jawaban ke orang lain, tapi dalam pemilihan sebuah keputusan dalam membantu orang lain ada yang namanya attachment, yang artinya apa yang kamu bantu itu benar-benar kamu pikirkan berkali-kali sampai mungkin ke bawah tidur, sampai mungkin kamu nggak bisa lepas dari pemikiran itu. Sebagian dari kamu ada yang kesana, makanya tadi aku bilang ada sebuah adiksi, dan salah satu adiksi yang sangat mungkin dari kartu yang keluar ini adalah kamu senang membantu orang dengan kebijaksanaan kamu, dengan pengetahuan kamu, tapi kamu juga senang memikirkan masalah mereka yang sebenarnya kamu tidak punya kuasa untuk mengambil alih karena tetap mereka atau teman kamu itu yang akan menjalankannya, yang akan melaksanakannya. Kamu hanya bisa membantu, tapi entah kenapa kamu kepikiran sekali. Jadi adiksi di sini belum tentu tentang drugs atau pornografi ataupun yang lainnya. Bisa tentang itu, tapi ini juga bisa tentang kebiasaan yang menyusahkan diri sendiri atau sesuatu yang mudah dibuat menjadi ribet. Oke, dan di sini ada kartu Medicine Guardian, be open to healing information. Ini sama tentang kartu wisdom tadi ini ya, yang artinya informasi dari kamu itu bisa sangat membantu orang lain. Tapi saran aku di sini, jangan terlalu memikirkan masalah orang lain yang sebenarnya kamu hanya bisa memberikan bantuan berupa informasi atau kata-kata, tapi kamu tidak bisa membantu lewat tindakan kamu. Jangan terlalu memikirkan hal itu karena tetap masalah orang lain yang harus putuskan, orang lain yang harus kendalikan.
Dan di sini juga ada kartu yin yang, ada kartu door to romance. Kartu yin yang ini adalah energi. Kartu yin yang ini sebenarnya adalah kartu tentang keseimbangan. Kalau mereka lihat keseimbangan di tempat kamu itu mungkin dibutuhkan. Kamu mungkin terkadang adalah orang yang sangat seimbang. Ketika kamu menggunakan wisdom kamu, kamu adalah orang yang sangat seimbang dalam pemikiran kamu, dalam hal-hal duniawi, dan juga dalam logika serta perasaan kamu. Tapi di sisi lain, kartu yin yang ini tidak bisa selamanya balance. Dan juga dibutuhkan pengendalian diri, dan di sini ada kartu Asia, yang artinya juga mungkin kamu itu sangat kuat, kental dengan adat di Asia, bisa dari manapun yang masih termasuk Asia, yang artinya kamu dengan keluarga kamu masih sangat-sangat dekat, kamu dengan culture kamu dengan kebudayaan orang tua itu masih sangat-sangat melekat. Dan ini juga bisa tentang religion, ini juga bisa tentang persahabatan kamu dan cara kamu menilai sesuatu, cara kamu melihat sesuatu. Mungkin sebagian dari kamu banyak mengukur segala sesuatu dengan value of money, dengan sebagaimana value tersebut di convert ke uang, dan sebenarnya ini tidak salah. Mindset seperti itu, aku bukan mengatakan mindset mengukur segala sesuatu itu dengan uang, itu tidak salah 100%. Tapi harus ada pada tempatnya. Jadi, gimana ya kalau bicara? Ketika kamu mengukur sesuatu dengan uang, itu mungkin sangat lebih efisien dan lebih efektif dan lebih logical ketimbang kamu menggunakan perasaan kamu, ketimbang kamu menggunakan atau memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak dibutuhkan perasaan di dalamnya. Tapi yang kamu hadapi itu bukan hanya masalah value of money. Kadang apa yang kamu bicarakan atau apa yang kamu utarakan itu tidak bisa selogik apa yang kamu harapkan, karena orang lain belum tentu mereka punya pemikiran yang sama dengan kamu, orang lain belum tentu punya logika yang sama dengan kamu, sehingga ketika kamu membicarakan sesuatu dan kamu mengharapkan timbal balik yang sama dengan pemikiran kamu secara logika, mereka belum tentu bisa kasih. Makanya, akses situasi itu adalah hal yang paling penting. Ketika kamu mengakses situasi kamu dan apa yang harus kamu keluarkan, ya kamu keluarkan, apa yang harus kamu katakan, maka itu akan menjadi lebih mudah. Jadi, ini lebih mungkin mengarah untuk melihat lebih jauh atau memperluas pemikiran kamu. Jadi, apa yang masih bisa diukur dengan value of money tadi, yang lebih efisien dan lebih efektif, ya silahkan. Tapi ketika sebuah kondisi sudah tidak memungkinkan, ya kamu harus menjadi seseorang yang lebih fleksibel. Dan ini tadi makanya kartu yin yang di sini ini adalah tentang balance. Ini yang sebenarnya mungkin mereka atau orang-orang di dekat kamu itu merasa kurang yin yang-nya ini. Oke, kalau gitu aku bakal buka kartu berikutnya. Ada kartu Rebirth. Tadi aku belum bilang ya soal door to romance ini, yang artinya banyak yang tertarik dengan kamu secara asmara karena penampilan kamu menarik, atau kamu punya suatu poin yang membuat mereka tertarik, entah rasa penasaran atau pola pikir kamu atau kepribadian kamu yang mereka lihat kamu itu sangat menonjol lebih daripada orang lain. Tapi door to romance ini artinya banyak orang yang melihat kayaknya kamu udah punya pacar, atau pacar kamu banyak nih, kayaknya kamu adalah orang yang punya pengalaman cukup banyak di bidang asmara tadi. Dan di sini ada kartu hair. Oke. Ada kartu attraction, seperti yang aku bilang tadi ya. Ada sisi yang sangat menarik yang kamu keluarkan, dan ini benar-benar memikat lawan jenis kamu. Jadi grup 1 orang yang tertarik dengan kamu, jika benar-benar mereka serius punya hubungan dengan kamu, dari yang tadinya pertemanan bisa menjadi asmara. Dan kartu berikutnya,
ada kartu boredom. Oke. Oke, kartu ini dulu aja. Di sini ada kartu hair. Kartu hair ini adalah kartu yang menunjukkan seseorang yang benar-benar sangat memperhatikan keluarganya. Hair ini adalah hewan yang benar-benar tahu apa yang keluarganya butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan kondisi seperti apa yang cocok dengan mereka. Mungkin tujuan kamu adalah ke sana membahagiakan orang tua kamu, seperti yang apa aku katakan tadi. Mungkin hubungan kamu dengan orang tua kamu masih sangat-sangat dalam, dan kartu hair ini lebih diartikan juga kamu rela berkorban untuk mereka dan orang lain itu menyadari hal itu. Serta di sini ada kartu boredom. Kartu boredom ini mungkin kamu punya pemikiran yang berbeda. Ketika seseorang punya pemikiran yang berbeda dan berada di circle di mana mereka tidak cocok, maka hal yang paling mungkin terjadi itu adalah kebosanan. Mereka sering lihat kayaknya orang ini agak patah semangat. Tapi ini juga lebih dikatakan mungkin kamu kurang excited dilihat oleh orang lain. Makanya tadi aku bilang di baca-bacaan awal kalau misalnya mereka melihat kayaknya kamu ini punya banyak masalah. Mungkin sebenarnya bukan itu ya sebagian dari kamu, tapi karena kamu merasa bosan dengan apa yang terjadi di sekeliling kamu, sehingga kamu merasa kayaknya orang ini tidak punya sesuatu yang fun dan yang menarik dan hanya murung saja. Di sini ada kartu rebirth. Kartu rebirth ini berkaitan dengan wisdom tadi. Banyak orang bilang pemikiran kamu itu berbeda dengan orang lain, dan entah kenapa rebirth di sini itu ini bisa dalam arti kata apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan ketika kamu berbicara sesuatu. Ketika kamu mengatakan sesuatu, orang lain itu akan memikirkan hal itu nanti berlarut-larut. Jadi walaupun kamu mengatakan sesuatu, mereka menganggap begitu saja. Entah kenapa, saat pulang nanti ataupun saat mereka di jalan pulang, kata-kata kamu itu kembali mereka ingat. Sebegitu powerfulnya kata-kata kamu dalam bidang wisdom ini ya. Oke, ini ada kartu fokus, action, purpose, dan aspirasi. Orang bilang mereka menganggap ketika kamu sudah punya fokus, kamu akan menuju ke sana. Dan di sini ada kartu air. Ini tentang pemikiran, tentang sesuatu yang go with the flow. Dan ini juga mungkin bertolak belakang dengan dedikasi, yang artinya sulit untuk kamu diam di tempat hanya itu saja, hanya kerjakan itu saja, sangat sulit untuk kamu dan mereka sangat tahu hal itu. Terlebih lagi di sini ada kartu Page of Pentacles ya, yang artinya tadi ini juga tentang kreativitas, tentang rasa penasaran kamu dalam mengerjakan sesuatu. Oke, aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk kamu grup 1. Satu kartu tarot terakhir grup 1. Ada kartu Nine of Pentacles Reverse. Ini tentang independen yang mungkin belum bisa terlaksana sampai sekarang. Mereka melihat kamu itu masih butuh banyak orang di kehidupan kamu, dan masalah independen ini bukan hanya masalah keuangan kamu sebagai seseorang yang independen, tapi ini juga bisa masalah jodoh. Jadi mungkin mereka lihat kamu itu adalah orang yang gak mungkin sendirian, atau kamu bukan orang yang bisa sendirian, melainkan orang yang butuh teman, orang yang butuh pasangan yang bisa berada di samping kamu. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye. Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, grup 2. Di sini ada kartu Knight of Cups. Oke, ada kartu Justice. Ada kartu Seven of Swords Reverse. Ada kartu Ace of Cups. Dan kartu The Empress. Next card. Ada kartu Ten of Pentacles Reverse. Ada kartu Nine of Swords.
Ada kartu Nine of Cups reverse, kartu Ten of Swords, dan Page of Pentacles. Oke, grup kedua. Gini, kamu di sini punya dua kartu Major Arcana. Ada kartu Justice dan juga ada kartu The Empress, yang artinya mungkin kehidupan kamu itu adalah seseorang yang sangat mencintai diri kamu ketimbang apapun yang ada di luar sana. Jadi hal utama untuk kamu menurut mereka itu bilang kamu adalah seseorang yang mengutamakan kamu dulu sebelum kamu melihat yang lain. Makanya di sini ada kartu Seven of Swords Reverse, yang artinya kamu berusaha hanya untuk fokus ke kamu dulu, ketimbang kamu memikirkan orang lain itu gimana, ataupun apa yang akan terjadi nanti. Tapi hal yang paling utama yang menurut mereka benar-benar mencolok dari kamu adalah kamu seseorang yang sayang dengan diri kamu seseorang yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan, dan kamu adalah orang yang dewasa dalam menjaga diri kamu ya. Artinya ketika kamu mungkin ada masalah dengan kesehatan, kamu adalah orang yang paling pertama untuk maju duluan untuk menyehatkan badan kamu. Dan ini bisa berkaitan dengan mungkin obesitas, penyakit kolesterol atau gula. Ketika kamu sadar kamu sudah kelewat batas normal, kamu akan berusaha untuk menurunkan itu. Karena di luar sana banyak orang yang acuh tak acuh dengan kesehatan mereka, dan di sini orang lihat penampilan kamu, kesehatan kamu, serta bagaimana kamu menjaga diri kamu itu adalah hal yang penting. Di sini juga ada kartu Justice. Untuk personality, kartu Justice ini lebih dikatakan kalau kamu sangat erat hubungannya dengan aturan. Ketika sudah ada aturan, ketika sudah ada sebuah batasan, ya kamu akan masuk ke dalam batasan tersebut. Jadi nggak keluar jalur. Kalau keluar jalur, tentunya ada konsekuensi, dan konsekuensi inilah yang akan kamu jalankan. Jadi kayak ketika kamu tahu kamu melakukan sesuatu dan ada resikonya, ya sudah. Yang penting kamu jalankan, dan resikonya juga kamu jalankan. Grup 2, banyak orang bilang kamu itu adalah orang yang tidak takut melangkah. Terlebih lagi di sini ada Knight of Cups Reverse, yang artinya ada banyak gerakan, ada banyak langkah, ada banyak kegiatan, ada banyak pertimbangan yang kamu ambil. Dan Ace of Cups Reverse ini dibilang menurut mereka juga kamu itu mungkin adalah orang yang walaupun banyak informasi yang datang ke kamu, tetap hal yang paling penting menurut kamu adalah apa yang ada di diri kamu dan pemikiran kamu. Makanya Ace of Cups di sini reverse, yang artinya kamu sangat menjaga apa yang kamu anggap benar, walaupun apa yang kamu anggap benar ini menurut orang lain itu bukanlah hal yang normal, tapi karena kamu merasa ini kan yang aku yang jalankan ya, jadi pemikiran ini lebih cocok ke aku yang seperti ini. Dan it's fine, karena memang gak akan semua orang mengerti apa yang kamu inginkan. Dan di sini juga ada kartu Ten of Pentacles Reverse. Oke, grup kedua, Ten of Pentacles Reverse ini lebih dikatakan kamu adalah orang yang lebih senang sendirian atau bekerja sendiri ketimbang kamu mengajak orang lain. Dan ini lebih dikatakan juga kalau kamu itu adalah orang yang lebih bisa menggunakan energi kamu atau memaksimalkan energi kamu untuk bekerja ketika kamu melakukan sendirian dan tidak tergantung oleh lawan kerja kamu. Dan di sini ada kartu Nine of Swords. Kartu Nine of Swords ini tuh juga lebih diartikan kalau misalnya banyak orang bilang juga ketika memang sudah ada masalah di hidup kamu, atau ketika kamu diketemukan dengan suatu masalah, maka kamu tidak akan mudah untuk melupakannya. Mungkin ini juga berkaitan dengan orang-orang yang pernah punya kesalahan dengan kamu. Mereka mungkin menganggap kayak itu kan sudah lama, tapi kenapa tidak ada opening untuk meminta maaf, atau tidak ada opening untuk melakukan perbaikan.
dalam hubungan kalian ya. Ini karena kamu mungkin merasa ini anggapan mereka ya. Mungkin kamu merasa kayaknya sesuatu yang sudah rusak itu akan sulit untuk dibetulkan. Terlebih lagi di sini ada kartu Ten of Swords yang sebenarnya 11-12 dengan kartu Nine of Swords ini, yang artinya ketika sudah sampai akhirnya ya tidak akan mudah untuk dikembalikan ke awal. Jadi menurut kamu ya percuma saja. Dan di sini ada kartu Page of Pentacles. Kartu Page of Pentacles ini tentang curiosity, tentang rasa penasaran dan juga rasa ingin belajar. Buat kamu, pembelajaran itu mungkin sesuatu yang sangat-sangat penting. Entah dalam bidang apapun, pembelajaran adalah sesuatu yang penting. Dan aku bakal buka kartu yang lainnya dulu. Dan sekali lagi, ini adalah general pick card reading. Jadi mungkin apa yang aku katakan itu tidak resonate dengan kamu, dan kalau kamu merasa pembacaan ini bukan untuk kamu boleh pilih grup yang lainnya. Ada kartu Living or Travel. Ada juga Greco-Roman. Oke, ada Native American di sini. Next card. Ada kartu Appreciation. Ada kartu Walking Away. Oke, kartu berikutnya. Aku bakal ambil 2 kartu yang kebuka. Ada kartu Shaman, Trust in Higher Force, dan ada kartu Druid, Hold the Space. Oke, grup kedua. Gini. Kartu Living or Travel ini mungkin diibaratkan tentang seseorang yang ingin traveling atau yang sudah berpergian jauh. Mungkin banyak orang lihat kamu adalah sosok yang sangat-sangat suka travel, atau ketika menyebutkan nama kamu itu nggak jauh-jauh dari yang namanya traveling. Ataupun kalau bukan, ini lebih ke arah banyak orang datang ke kamu, tapi juga banyak orang pergi begitu saja. Ini bisa dalam hal relationship ataupun dalam hal pertemanan. Banyak orang yang kamu temui, tapi juga mereka bukan orang yang benar-benar kayak menjalin hubungan yang erat dengan kamu dan tiba-tiba hilang begitu saja. Dan di sini ada kartu Greco-Roman. Kalau tentang Greco-Roman ini lebih diartikan tentang sebuah tradisi ya. Ini sangat erat hubungannya dengan tradisi orang tua. Jadi, Greco-Roman itu sebenarnya adalah sebuah kartu yang mengibaratkan kamu itu sangat erat hubungannya dengan apa yang orang tua kamu pegang. Baik dalam hal moral, nilai, penilaian apapun itu, bahkan agama yang orang tua kamu punya, itu kamu sangat erat hubungannya dengan hal itu. Dan di sini ada kartu appreciation. Appreciation itu artinya banyak orang mengapresiasi apa yang kamu kerjakan. Karena tadi itu ya, tadi ada kartu justice di sini. Setiap yang kamu kerjakan, kamu berusaha untuk mengerjakan itu dengan tepat, dengan sesuai dengan aturannya. Jadi apresiasi di sini ini lebih ke arah banyak orang itu mereka menghargai sekecil apapun usaha yang kamu berikan. Dan di sini ada kartu Druid, artinya juga hold the space yang aku bilang tadi. Dengan kartu Ace of Cups reverse ini, ketika kamu sudah punya pemikiran, walaupun orang lain memberikan pemikiran mereka, tetap yang paling utama itu adalah apa yang kamu butuhkan. Pemikiran kamu itulah yang benar-benar kamu pegang, dan gak mudah untuk mengoyahkan apa yang kamu pikirkan itu tadi. Jadi, grup kedua, kamu adalah orang dengan tekad kuat. Kamu adalah orang dengan pemikiran atau mindset yang keras. Dan di sini juga ada kartu Shaman.
Artinya trust to higher force dan gini. Ini juga mungkin ada hubungannya dengan requirement tadi ya. Yang artinya juga mungkin sebagian dari kamu, orang lain tuh bilang kalau apa yang kamu lakukan itu mungkin mustahil untuk kebanyakan orang. Tapi entah kenapa kamu kok bisa ya? Kenapa kamu ini juga mungkin bisa berkaitan tentang luck atau keberuntungan. Banyak orang bilang kamu adalah sosok yang sangat-sangat beruntung dan di sini juga ada kartu walking away. Kartu walking away ini tentang meninggalkan sesuatu. Kalau aku baca dari mereka, banyak yang ngasih pendapat kayak mungkin kamu harus move on. Entah kenapa, kata move on ini keluar. Jadi mungkin ini tentang suatu permasalahan atau relationship atau apapun yang mengharuskan kamu untuk move on. Banyak orang itu bilang, ya udah move on aja. Ataupun banyak orang itu juga mengharapkan kamu itu walking away dari sebuah situasi. Oke, aku bakal buka kartu yang lainnya. Ada kartu Wild Horse. Ini tentang freedom, sensitivity, spirit, dan juga partnership. Next card. Oke. Di sini ada Orange Blossom Jellyfish. Ini tentang transparency, kembali tentang sensitivity. Dan ada kartu Black Cockatoo. Ini tentang herald, confidence, dan companionship, yang artinya juga ada relationship di sini. Oke, next card. Ada kartu happiness. Ada kartu heron. Ada kartu the green man. Ada kartu home. Gini. Grup kedua. Di sini ada kartu heron. Ini yang benar-benar diibaratkan kamu adalah orang yang cukup keras kepala dengan pemikiran kamu. Dan terlebih lagi tadi apa yang aku bilang, ketika kamu sudah memegang kuat sebuah prinsip kehidupan atau sebuah nilai dalam hidup kamu, gak mudah untuk orang mempengaruhi itu sepintar apapun mereka berkata-kata. Dan di sini ada kartu happiness. Ini juga tentang kebahagiaan, bahwa apa yang kamu punya sekarang menurut mereka itu adalah sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan di hidup kamu, walaupun apa yang kamu punya sekarang itu tetap kamu yang menilai, tapi ini lebih diartikan orang lihat kamu punya sesuatu yang lengkap di hidup kamu, dan kelengkapan itulah yang mereka mungkin agak jealous dengan kehidupan kamu. Dan di sini ada kartu The Green Man. Ini sesuai dengan apa yang aku bilang tadi ya. Kalau mungkin dari kartu shaman ini, ada alam semesta yang benar-benar mendukung kamu ketika kamu melakukan sesuatu sangat mudah untuk kamu menjalankannya. Ketika orang lain tidak bisa menjalankannya, entah kenapa kamu bisa. Dan ada faktor keberuntungan, luck yang dikasih dari universe ke kamu. Dan itulah makanya kartu The Green Man ini muncul. Di sini juga ada kartu home yang artinya sebuah rumah. Ini adalah tentang seseorang yang bisa menjadi sandaran bahu. Ini adalah seseorang yang bisa mengerti orang lain. Ini adalah seseorang yang mereka benar-benar bisa dijadikan home. Grup 2 sangat gampang dan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan kamu, dan banyak orang suka lakukan itu karena mungkin kamu bukan orang yang ember ataupun kamu bukan orang yang suka ngejulit ataupun
menceritakan kisah-kisah teman-teman kamu yang sebenarnya itu adalah rahasia dan mereka tahu itu kamu bisa pegang rahasia itu. Makanya kartu home ini muncul. Dan di sini kamu punya kartu Wild Horse yang artinya juga tentang kebebasan, sensitivitas, spirit, dan partnership. Ini aku mau kasih tahu kalau kamu tuh dianggap oleh orang lain adalah orang yang cukup sensitif loh. Dalam arti kata, walaupun apa yang kamu pegang itu adalah prinsip kehidupan kamu yang sudah kamu pikirkan baik-baik, tapi kartu The Wild Horse dan Orange Blossom Jellyfish ini, ketika ada seseorang yang benar-benar menyakiti kamu, maka kembali ke Ten of Swords ini dan juga Nine of Swords ini dan Ten of Swords di sini ya, yang artinya tidak mudah untuk kamu lupakan hal itu. Sensitif ini bisa dalam arti kamu adalah orang yang sensitif secara perasaan, benar-benar secara perasaan, ataupun orang yang sangat sensitif terhadap orang lain. Dan di sini juga ada kartu Black Cockatoo. Ini tentang companionship, komunikasi, dan juga confidence. Ini lebih ke arah kamu itu adalah orang yang cukup percaya diri dilihat mereka. Kamu adalah orang yang sudah punya banyak privilege dan itulah yang membuat kamu percaya diri. Tapi memang kalau aku baca di sini nggak semua orang suka dengan kamu, terlebih lagi dengan privilege kamu tadi, di mana kamu bisa dengan bebas menjalankan aktivitas kamu atau merawat diri kamu dengan bebas tanpa beban apapun. Karena ketika seseorang mempunyai beban, akan sangat sulit untuk mereka memikirkan diri mereka, tapi lebih ke arah bagaimana mereka mendapatkan kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan, atau mereka memikirkan keluarga mereka. Kamu punya privilege untuk benar-benar nurture, atau menjalankan kehidupan di mana kamu bisa sangat fokus di kehidupan kamu, di diri kamu tanpa kamu memikirkan hal yang lain. Dan itu adalah sebuah privilege yang sangat-sangat besar. Dan gak semua bisa lakukan hal itu. Oke, aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Grup 2. Ada kartu King of Cups. Kartu King of Cups sekali lagi tentang emosi ya. Ini tentang sensitivitas. Gini, buat kamu, King of Cups ini dalam arti kata belum atau masih ada yang harus dikendalikan dalam emosi kamu dan kamu harus masih belajar itu, dan itulah yang mereka lihat. Mereka menganggap kamu adalah orang yang mungkin bisa tiba-tiba lost control begitu saja. Tapi King of Cups ini sebagian juga berarti kamu sudah mulai bisa mengontrol apa yang kamu punya, perasaan, serta bagaimana respon kamu terhadap perasaan kamu. Karena aku juga mau bilang, setiap perasaan itu muncul. Ketika perasaan muncul bukan berarti kamu harus mematikan hati kamu atau mematikan diri kamu untuk tidak merasa hal itu, terutama dengan tersinggung. Banyak orang bilang, kok gitu aja tersinggung sih? Kok gitu aja dibawa ke hati? Ini karena kamu sangat sensitif. Kamu sangat sensitif terhadap perasaan kamu. Jadi ketika kamu tersinggung, ya biarkan saja hal itu keluar dari hati kamu. Tapi yang harus perlu dikontrol itu bukan menahan rasa tersinggung kamu, tapi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya dengan rasa tersinggung itu. Jadi, bukan rasa tersinggung yang ditahan, tapi lebih kontrol apa yang kamu lakukan dengan perasaan tersinggung kamu ini. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye. Halo, grup 3. Langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Ace of Pentacles Reverse. Grup 3. Kamu di mata orang lain. Ada kartu Knight of Pentacles. Ada kartu Five of Cups Reverse. Ada kartu Three of Cups. Ada kartu Three of Wands. Next card. Oke, aku bakal ambil yang ini dulu deh.
Yang keluar ada kartu The Hangman. Next card. Ada kartu of Cups reverse. The Tower. Ace of Cups. Okay. Ada kartu Strength. Oke, grup ketiga. Aku mau ngasih tahu Major Arcana ada kartu Strength dan ada kartu The Tower. Kartu Strength ini lebih ke arah bagaimana kamu bisa mempergunakan kelebihan kamu dalam hal keseharian kamu atau juga dalam pekerjaan kamu, dan ini juga tentang leadership. Dan kartu The Tower, gini, untuk personality, kartu The Tower itu adalah kartu yang sangat-sangat positif. Dalam arti kata, apa yang kamu lakukan itu bisa meruntuhkan atau bisa mengubah pola pikir orang lain, keadaan, atau bahkan kayak kamu punya suatu magic di kehidupan kamu dari kata-kata kamu ataupun tingkah laku kamu, di mana hal itu bisa merubah keadaan dan juga resultnya. Dan gak semua orang punya ini. Kartu The Tower ini adalah seseorang yang benar-benar bisa merubah keadaan begitu saja tanpa kayak perlu banyak effort, tanpa perlu usaha yang sangat besar. Jadi contohnya untuk kartu The Tower ini adalah guru atau teacher atau seseorang yang punya penilaian yang cukup tinggi, di mana penilaian itu bisa mengubah banyak orang, bisa mengubah pemikiran orang. Jadi sekecil ataupun sesingkat apa yang kamu katakan, itu punya arti makna yang sangat mendalam. Terutama kamu punya kartu Ace of Cups yang artinya juga, kalau misalnya apa yang kamu pikirkan itu benar-benar bisa merubah banyak orang, ataupun pemikiran kamu itu sangat open, sehingga ketika seseorang berbicara dengan kamu, mereka seperti berbicara dengan orang yang punya pengalaman hidup yang cukup besar, orang yang punya pengalaman hidup yang sudah sangat jauh di atas mereka, walaupun kamu sedang bicara dengan orang sebaya kamu. Inilah yang mereka rasakan kalau misalnya setiap kamu mengatakan sesuatu, maka kata-kata itu akan sangat kena ke hati mereka. Jadi grup 3, orang lihat kamu itu punya power yang sangat luar biasa dalam hal kata-kata. Dan di sini juga ada kartu Two of Cups Reverse. Kartu Two of Cups Reverse ini artinya juga, mereka juga lihat kamu itu unik, tapi keunikan kamu itu yang membuat kamu tidak bisa connect dengan orang lain. Karena mungkin tanpa sadari, kamu ketika melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu dan itu kena ke hati orang lain, itu orang lain ada yang merasa tidak cocok dengan bagaimana kamu mengatakan sesuatu, bagaimana kamu menanggapi sebuah situasi yang tadinya mungkin fun menjadi serius, dan itulah makanya banyak juga orang yang mungkin agak susah connect dengan kamu. Dan di sini ada kartu The Hangman. Kartu The Hangman ini juga sebenarnya tentang sebuah keadaan di mana mereka tidak terlalu bisa punya pilihan untuk lepas dari keadaan ini. Orang lain bilang, kayaknya kamu itu dikontrol oleh sesuatu, entah mungkin kerjaan kamu yang sangat menumpuk, responsibility kamu atau keluarga kamu, tapi ada sesuatu yang mengekang kamu, sehingga mungkin ketika kamu ingin melakukan sesuatu, ada halangan yang tidak bisa membuat kamu itu lebih explore apa yang kamu mau. Ini grup ketiga, orang lihat kamu itu agak susah untuk memberitahukan apa yang kamu suka. Jadi gini, ketika kamu suka dengan suatu hal, hobi, makanan, ataupun juga tentang hal yang lainnya, agak sangat sulit untuk kamu menyatakan itu. Dan mereka kayak benar-benar menyadari kayak, kenapa kamu ikut-ikutan teman saja? Kenapa kamu ikut-ikutan sosial saja? Uniknya kamu itu mungkin belum terlihat oleh mereka, tapi yang jelas sesuatu yang unik dari kamu itu belum mereka lihat. Ini yang makanya ada Ace of Pentacles Reverse. Dan itulah makanya sesuatu yang benar-benar kamu
pribadi kamu ini yang seperti ini sangat susah untuk dilihat. Karena ketika berbicara dengan kamu, yang menjadi pusat perhatian itu bukan kamunya, tapi orang lain. Jadi, gini, kamu itu adalah konselor pada dasarnya ya. Jadi, bakat yang kamu punya benar-benar dilihat oleh orang lain itu sebagai konselor. Dan ini dikarenakan tadi kartu The Tower ini, yang artinya ketika kamu ingin mengubah sesuatu akan sangat mungkin dilakukan. Dan yang artinya juga ketika mereka melakukan sebuah komunikasi dengan kamu, pusat perhatiannya itu bukan kamu, tapi orang lain. Jadi, mereka itu tidak tahu kamu itu sebenarnya siapa. Ada hal yang disembunyikan dari kamu, dan ketika mereka mau korek itu, ketika mereka mau melihat lebih dalam itu, tidak bisa karena ada sesuatu yang kamu tutupi. Dan di sini juga ada kartu Knight of Pentacles ya. Ini juga tentang grounding. Gini, kartu Knight of Pentacles ini sebenarnya tentang orang yang berani melangkah tapi masih ada keraguan. Buat kamu grup ketiga, banyak orang melihat keraguan di hidup kamu, atau yang tadi aku bilang gitu, kamu susah memilih sesuatu. Jadi mungkin banyak orang melihat ketika kamu mau memilih, pemikiran kamu itu banyak. Walaupun pilihan itu adalah hal yang simple, kamu mungkin lebih mengikuti flow dari lingkungan kamu, sosial kamu, ketimbang kamu menggunakan pemikiran kamu. Karena sekalinya kamu mikir, maka akan jadi ruwet menurut kamu. Jadi mungkin lebih baik ikuti saja. Dan gini, Three of Cups. Sebenarnya Three of Cups ini adalah center of attention loh. Jadi, grup 3, kamu itu bukan orang yang bisa sembunyi begitu saja. Ketika kamu ada di sebuah sosial, kamu adalah center of attention. Kamu adalah salah satu orang di kelompok di mana sangat stand out oleh orang lain, tapi kamu berhasil menutupi apa yang mereka ingin lihat dari kamu dengan apa yang ingin kamu tunjukkan. Jadi, dan mereka sadari itu loh, mereka bukan yang gak sadar, mereka tahu apa yang kamu tunjukkan itu masih kurang, belum kamu sepenuhnya. Jadi ketika ditanya, kamu itu siapa menurut mereka gak bakal bisa kasih 100% jawaban, karena mereka tahu apa yang mereka lihat dari kamu itu belum sepenuhnya. Masih ada hal lain yang menurut mereka kurang, masih ada hal yang lain yang menurut mereka banyak gak tahu. Dan di sini ada kartu Three of Wands. Gini, ini juga tentang apa yang aku katakan tadi ya. Mereka berkomunikasi dengan kamu walaupun cukup lama, tapi ketika sudah tahu kamu itu siapa, ada sesuatu hal yang membuat mereka, kok gue gak tahu dia ya? Kok ternyata apa yang aku tahu itu hanya mungkin 3/10 atau 4/10 dari keseluruhan pribadinya dia. Makanya untuk benar-benar seseorang yang tahu kamu secara detail, sahabat-sahabat kamu itu sangat susah. Two of Cups reverse di sini dibilang koneksi yang benar-benar koneksi yang mendalam, emosional koneksi sangat susah didapatkan oleh kamu ketika kamu berada di sosial kamu. Dan inilah yang mereka juga sebenarnya ketika ada seseorang yang ingin mendekat dengan kamu atau ketika ada seseorang yang ingin bersahabat dengan kamu, mereka merasa kamu adalah orang yang cukup sulit, kamu adalah difficult person untuk didekati. Dan ini juga ada hubungannya dengan relationship ya. Kalau kamu yang masih single dan masih mencari, jika kamu tahu kalau apa yang kamu tunjukkan itu bukan 100% ke pasangan kamu, ini sarannya adalah kalau kamu lebih open lagi dengan perasaan kamu, dengan siapa kamu sebenarnya, jadi seseorang tidak takut ketika mendekati kamu. Oke, aku bakal buka kartu yang lainnya. Grup ketiga, ada kartu Native American, ada kartu The Arts. Next card.
Ada kartu Rest and Rejuvenation. Ada kartu Dirt Romance. Oke, kartu selanjutnya lagi. Oke, ada kartu Surround Yourself with Protective Energy. Ada kartu Lord, Take Charge with Authority. Oke, grup ke-4. Gini, Native American ini adalah seseorang yang sangat-sangat peduli dengan tribe-nya atau dengan sukunya. Kalau ini diartikan, ini adalah artinya kamu sangat peduli dengan circle persahabatan kamu atau keluarga kamu, dan hal yang menjadi paling penting atau pusat perhatian itu bukan kamunya. Sangat berbeda dengan grup yang kedua tadi ya. Ini lebih ke arah kamu lebih mempedulikan orang lain. Jadi ketika mereka berbicara, sekali lagi ketika mereka melakukan sebuah komunikasi dengan kamu, yang menjadi pusat komunikasinya itu bukan kamu, tapi orang lain. Dan itulah yang makanya ketika mereka mau menekan, membuka kamu itu seperti apa, agak susah karena kamu tidak menyediakan diri kamu untuk dilihat. Dan di sini ada kartu The Arts. Ini juga tentang seni. Kesenian adalah hal yang utama untuk kamu, dan ini juga bisa arti keunikan ya, kalau kamu adalah pribadi yang sangat-sangat unik. Gini, di sini juga ada kartu Arrow dan ada kartu Lord. Aku baca banyak orang lihat kamu sering dimanfaatkan. Karena tadi itu, karena mungkin banyak orang tahu kamu tidak memusatkan perhatian kamu ke diri kamu, tapi ke orang lain. Jadi, circle pertemanan kamu atau orang-orang terdekat kamu merasa kamu sering dimanfaatkan, dan kamu merasa it's fine, itu oke, tapi buat mereka itu nggak oke. Karena ya itu tadi, kamu nggak seharusnya memberikan perhatian sampai yang segitu besar, ikut campur sampai yang segitu besar terhadap orang lain, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Makanya ada kartu juga, Rest and Rejuvenation. Ini artinya kayak lebih baik slow down, lebih baik tidak usah menjadi sesuatu yang terlalu ekstrim, tapi kadang mereka melihat kamu ekstrim ya dalam pemikiran dan juga dalam tingkah laku. Dan Dirt Romance. Dirt Romance sebenarnya banyak orang yang tertarik dengan kamu dalam hal asmara. Tapi itu tadi, ada orang yang tidak sabar. Kadang ada orang yang ragu-ragu mau melangkah karena merasa kamu tidak akan open diri kamu dalam relationship ini. Karena merasa kamu belum available untuk menjalin sebuah asmara. Jadi, grup ketiga, kalau kamu ingin rubah pola pikir ini, ya, pola pikir orang lain itu ya hal yang pertama yang harus ditunjukkan adalah tunjukkan secara bebas siapa kamu, tunjukkan secara bebas apa yang kamu inginkan dan kamu itu seperti apa. Jadi ini juga tentang insecure. Untuk menjadi lebih insecure dan vulnerable di kehidupan kamu, karena kalau kamu terlalu strong di sini, kalau kamu terlalu gunakan strength kamu di sini, orang lain juga agak takut. Orang lain juga agak ragu-ragu ketika mau benar-benar menjalin sebuah emotional connection yang lebih dalam. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya. Grup 3. Grup 3 ada kartu Dedication. Ada kartu The Archer. Ada kartu Boredom. Grup ketiga ada kartu Generosity. Oke, next card.
Ada kartu dugong, trust, grace, misteri, dan humor. Ada kartu salmon, faith, determination, independence, dan juga perubahan. Ini hampir sama ya dengan ini. Ini di sini ada kartu trust, ini ada kartu faith. Ada kartu crow. Ini tentang komunikasi, transformasi, story, dan universal law. Di sini juga ada kartu perubahan, dan di sini juga ada kartu transformasi yang artinya juga perubahan. Ini grup ketiga. Kartu dugong, ini ada kartu trust, dan ini juga mungkin kamu itu adalah orang yang sangat gampang dipercayai oleh orang lain, tapi kamu bukan orang yang menyalahgunakan apa yang mereka berikan. Makanya ada dedikasi di sini, ada determination di sini. Dan kartu dugong ini juga tentang misteri. Kalau misalnya banyak orang lihat kamu adalah sosok yang misterius, jadi ketika mereka melihat kamu, rasa yang benar-benar keluar adalah sosok misterius kamu itu. Dan kartu salmon ini artinya kamu rela berkorban untuk orang lain ya. Benar-benar dalam sebagian besar oracle dan juga kartu tarot, kartu salmon ini lebih ke arah kamu mengesampingkan diri kamu. Jadi ketika kamu lakukan sesuatu, kamu rela berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Terlebih lagi di sini ada kartu generosity. Makanya tadi aku bilang, banyak orang bilang juga kamu mudah dimanfaatkan. Dan di sini ada kartu crow. Ini tentang komunikasi transformasi, perubahan, dan juga tentang universal law. Dan di sini ada kartu boredom tadi itu, kalau ketika kamu tidak berbicara dengan orang lain, ketika kamu tidak membantu orang lain, ada rasa kebosanan dalam hidup kamu. Grup ketiga, aku benar-benar tadi bilang kamu adalah konselor sejati yang memang punya bakat di sana. Dan ada kartu archer, ketika kamu sudah memusatkan perhatian kamu, maka nggak mudah untuk mereka mengecohkan kamu. Tapi kartu archer ini juga dalam arti kata ketika mereka itu menjadi sasaran kamu dalam hal apapun, pembicaraan, tingkah laku, atau apapun, mereka kadang tidak tahu loh. Jadi ini juga mungkin taunya setelah nanti. Kayak yang aku bilang tadi, kamu punya kekuatan sangat besar untuk merubah mindset orang lain, dan ketika kamu berbicara sesuatu, apa yang kamu katakan itu mungkin menyinggung orang lain, tapi mereka nggak tahu. Mereka tahu nanti setelah komunikasi selesai atau setelah mereka jalan pulang, maka kata-kata kamu itu akan kembali mereka ingat. Di sini juga ada dedication. Ini sama seperti tadi ya. Kalau ada determinasi di sini, ada trust yang mereka berikan kepada kamu, maka ada timbal balik juga yang kamu berikan, dan ini sebuah dedikasi. Terutama ketika kamu bekerja untuk orang lain, dedikasi kamu inilah yang menjadi nilai sangat-sangat plus di kehidupan pekerjaan kamu. Oke, aku bakal buka kartu tarot terakhir untuk grup ketiga. Kartu tarot terakhir. Oke, aku bakal ambil kartu yang paling bawah, ada Judgment Reverse. Ini tentang karma, karmic relationship, ataupun tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan universal law ini ya. Apa yang diberikan, itulah juga yang akan didapat. Judgment Reverse ini artinya, ketika kamu memberikan sesuatu, belum tentu kamu dapatkan kembali. Generosity di sini dalam arti kata, kamu memang membantu orang lain, tapi entah kenapa timbal baliknya itu mungkin kamu belum merasakan. Dan di sini mau dibilang, judgment ini tidak akan bisa lepas. Karma itu mungkin akan kembali ke kamu. Ketika kamu menanamkan sesuatu yang baik, itu bisa akan kembali balik ke kamu, tapi tidak tahu waktunya kapan. Dan di luar dari itu, jika benar-benar dari pandangan orang lain, judgment reverse ini adalah kamu bisa melakukan sesuatu tanpa timbal balik yang kamu harapkan. Orang lain juga lihat ketulusan hati kamu, orang lain juga tahu seberapa generous kamu
ketika memberikan sesuatu tanpa pamrih. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pembacaan grup ketiga. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah murni berdasarkan kartu tarot dan juga oracle yang keluar. Dan kalau gitu sampai di sini aja pembacaannya, dan makasih yang udah nonton dan udah mendengarkan pembacaan ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku. Dan sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!